Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, insya Allah Ustazah akan bahas masuk ke materi tentang sistem pernafasan. Oke. Sebelum Ustazah jelaskan tentang materi ini, ada satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai bab ini. Di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 125 yang memiliki arti, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa orang yang mengikuti petunjuk dari Allah akan merasakan lapang dadanya, sedangkan orang yang sesat akan menjadikannya dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Nah, dari kalimat dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Nah, ini berhubungan sekali dengan sistem pernafasan. Bahwa ketika mendaki langit atau di tempat yang lebih tinggi, itu akan membuat dada sesak lagi sempit. Ini terbukti, ini sangat betul pernyataan dari ayat Al-Quran ini. Nah, sekarang mengapa Allah mengibaratkan mereka dengan orang yang mendaki ke langit? Nah, karena di luar angkasa, kadar oksigen itu sangatlah kurang. Mereka tidak mampu bernafas dengan baik sehingga dada mereka menjadi sesak. Selain itu, suatu tempat, dataran rendah dan dataran tinggi, di tempat dataran yang tinggi, dia tekanan udaranya lebih rendah, sehingga oksigennya pun lebih sedikit yang akan membuat dadanya sesak. Masya Allah, Allah menjelaskan tentang pernafasan ini sangat terbukti ya dengan sekarang ini. Oke, selanjutnya satu ayat Al-Quran lagi dari Quran Surat Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zolim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan nikmat yang begitu banyak. Salah satunya kita bisa bernafas. Bayangkan saja, kalau kita misalnya bernafas itu kan perlu oksigen. Ketika tidak ada oksigen, ya kita tidak bisa hidup. Nah, itu adalah nikmat yang kecil namun ternyata sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Ya, jadi kita jangan lupalah untuk selalu bersyukur kepada Allah. Oke. Sebelum Ustazah jelaskan tentang materi sistem pernafasan, Ustazah akan mencoba untuk menghubungkan, ya, kan menghubungkan tentang rokok dan virus COVID-19. Nah, rokok ini kan sangat berhubungan ya sama sistem pernafasan. Dan sekarang ini kita sedang mengalami musibah mengenai virus corona. Ada pertanyaan penting yaitu, apakah perokok lebih rentan terkena COVID-19? Nah, ini menjadi headline suatu berita-berita. Apa sih hubungannya orang perokok dengan kerentanan dia terkena virus ini? Nah, dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menyebutkan perilaku merokok dapat meningkatkan resiko infeksi virus corona. Selain itu, dari WHO menyatakan juga bahwa perokok beresiko terserang jantung dan penyakit pernafasan dan akan lebih parah dampaknya jika terjangkit virus corona. Penelitian ini menunjukkan bahwa perokok memiliki ekspresi gen AC2 yang lebih tinggi dibandingkan dengan bukan perokok. AC2 ini kepanjangannya yaitu angiotensin converting enzyme 2, merupakan reseptor sel yang mengenali spike protein pada SARS-CoV-2. Ibaratnya AC2 ini merupakan kunci akses menuju pintu gerbang sel. Semakin banyak reseptor AC2, maka potensi virus tersebut lebih mudah menyerangi sel target. Jadi maksudnya gini,
ketika virus dia memasuki sel inang atau memasuki makhluk hidup, dia harus selnya itu harus ada yang penerima virusnya atau sebagai reseptor penerima. Nah, pada orang yang merokok, reseptor penerima virus ini dia jumlahnya lebih banyak. Nah, nama reseptornya itu adalah AC2. Makanya kenapa dia lebih rentan terhadap terhadap virus ini, karena kandungan AC2 pada orang perokok lebih banyak. Ya, kalau kita bandingkan sama orang sehat, dia AC2-nya lebih rendah. Itu perbedaannya. Jadi, apakah perokok lebih rentan terkena COVID-19? Ya, pertanyaan ini kita bisa jawab, iya lebih rentan karena reseptor penerima virus, atau tadi kan Ustazah pertemuan sebelumnya udah menjelaskan bahwa virus corona ini di bagian luarnya itu ada spike atau tonjolan yang dia nanti akan masuk atau penetrasi ya, menempel pada bagian reseptor sel yang namanya itu adalah AC2. Paham ya? Jadi Ustazah percaya sih sama kalian, semoga kalian tidak terkena ataupun tidak merokok, karena ini bisa meningkatkan resiko terkenanya virus COVID-19. Nah, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rokok. Nah, kalian bisa lihat di gambar sebelah kiri, ya, kandungan rokok itu sangat jelas, dia bahan-bahan kimia yang beracun, ya, dan sangat berbahaya. Bahayanya pun tidak hanya untuk perokok aktif, perokok pasif pun dia akan mengalami berbahayanya kalau dia menghirup asap rokok tadi. Sebenarnya banyak bahan kimia yang menyusun rokok, tapi saya akan jelaskan tiga bahan yang penyusun rokok ini. Yang pertama, nikotin. Nikotin itu adalah zat kimia yang bersifat sangat beracun. Dia bisa merusak sirkulasi darah dan memicu kanker. Nikotin juga termasuk ke dalam obat perangsang dan bersifat adiktif, yaitu kecanduan. Nah, makanya kalian jangan pernah mencoba merokok, karena di dalam rokok itu dia kandungannya ada nikotin yang sifatnya ketika dia sudah dikonsumsi akan merasakan ketagihan. Makanya dia merokok lagi karena itu nikotin. Ya. Yang kedua adalah tar. Nah, tar ini substansi hidrokarbon, sifatnya lengket dan menempel pada paru-paru. Setelah itu ada karbon monoksida. Nah, ini gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah mengikat oksigen. Jadi, ketika ada karbon monoksida yang harusnya hemoglobin itu mengikat oksigen, tapi bila ada karbon monoksida nanti malah berikatan dengan hemoglobin dan nanti akan bersifat racun. Ya, jadi janganlah merokok, oke? Nah, selanjutnya, apakah vape lebih aman dibandingkan rokok? Ya, kalian anak muda merasakan lebih gaul gitu kan kalau misalnya nge-vape, karena kalian beranggapan vape itu lebih aman dibandingkan rokok. Apakah betul pertanyaan itu? Iya, jelas salah ya. Vape atau rokok elektrik ini suatu tabung yang berisi cairan nikotin, perasa buah, dan bahan kimia lainnya. Dia cara kerjanya memanaskan cairan di dalam tabung, kemudian mengubahnya menjadi uap. Perbedaan dari vape atau rokok elektrik dengan rokok konvensional, dia kalau pada rokok elektrik tidak mengandung tembakau. Iya, dia memang tidak mengandung tembakau seperti rokok konvensional, tapi rokok elektrik ini atau vape ini dia tetap mengandung nikotin. Yang jelas tadi nikotin itu kan dia bisa bersifat merusak paru-paru ya, dan bersifat adiktif. Selain itu pun ada bahan propilen glikon, gliserin, perisa, dan bahan-bahan kimia lain yang berbahaya. Oke, jadi dari pertanyaan ini bahwa vape itu tidak aman. Vape dan rokok sama-sama tidak aman. Oke, jadi janganlah kalian merasa gaul dengan vape. Itu tidak ada untungnya untuk kalian. Nah, bahaya rokok elektrik. Nah, di sini ada komponen dari rokok elektrik, ada tube tank, drip tip, tombol power, atomizer, modes, baterai, ya, liquid atau cairan. Nah, rokok elektrik ini kan dia menggunakan baterai. Terus ada beberapa kasus juga dia bisa meledak, ya kan? Bisa suatu waktu dia bisa meledak. Ya bayangkan aja ketika dihisap dia meledak. Ya itu akan merusak atau melukai bagian mulut dan hidung kalian.
Nah, bahan lainnya tadi adalah ada propilen glikol. Propilen glikol ini dia juga berbahaya. Lalu ada logam, ada karbonil, ya, ada yang menyebabkan kanker, mengandung pewarna kimia, perasa kimia, dan nikotin. Nah, ini kalian bisa lihat juga di sini ada kandungan dari vape. Ya, dan di sini ada bahaya-bahaya dari vape. Yang pertama jelas dia merusak paru-paru. Ya, yang kedua menyebabkan asma, terus merusak jantung dan memicu kanker dan merusak DNA. Oke, itu adalah penjelasan mengenai hubungan antara rokok dengan virus COVID. Selain itu, tadi saya sudah jelaskan perbedaan dari vape dan rokok yang sama-sama berbahaya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam materi. Ya. Oke, diawali dengan pertanyaan, apa itu sistem pernafasan? Mungkin kalian sudah belajar dari semenjak SMP tentang sistem pernafasan. Jelas bernafas itu kan dia proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, untuk di SMA ini ada tambahan. Ya kan itu kan pengetahuan selama SMP ya. Jadi di SMA ini pernafasan sebenarnya ada dua. Ada pernafasan eksternal dan pernafasan internal. Pernafasan eksternal ini pertukaran udara yang terjadi di dalam paru-paru. Oksigen dari atmosfer ke alveolus paru-paru dan karbon dioksida dari kapiler darah ke atmosfer. Kalau pernafasan internal, pertukaran udara yang terjadi di dalam sel. Oksigen dari kapiler darah ke sel-sel tubuh dan CO2 dari sel-sel tubuh ke kapiler darah. Oke, jika kalian belum paham, kalian bisa lihat di bawah ini ada perjalanan oksigen. Ya, oksigen kita hirup dari atmosfer, lalu akan masuk menuju alveolus paru-paru. Setelah dari alveolus paru-paru, nanti akan masuk ke kapiler darah, setelah itu akan menuju sel-sel tubuh. Perjalanan karbon dioksida itu kebalikannya. Karbon dioksida dia dikeluarkan dari sel-sel tubuh, menuju kapiler darah, lalu menuju alveolus paru-paru lagi, dan dikeluarkan ke atmosfer. Di sini saya sudah bedakan, ada yang berwarna merah dan berwarna biru. Yang berwarna merah ini adalah pernafasan eksternal. Ya, tadi kan pernafasan eksternal, ingat aja karena eksternal berarti berhubungannya sama atmosfer. Jadi pertukaran udara yang terjadi di paru-paru. Ya. Kalau pernapasan internal, dia hubungannya dengan sel-sel tubuh. Ya, jadi oksigen dari atmosfer dan dia menuju ke alveolus paru-paru itu adalah pernafasan eksternal. Dari kapiler darah menuju sel-sel tubuh itu adalah pernapasan internal. Kalau karbon dioksida kebalikannya, karbon dioksida dikeluarkan oleh sel tubuh melalui kapiler darah itu adalah pernapasan internal, dan pernapasan eksternal itu dari alveolus paru-paru dikeluarkan lagi menuju atmosfer. Itu ya. Nah, sebenarnya saya mau nanya dulu, di udara ini kandungan oksigen berapa persen sih? Apakah dia paling banyak? Ya, ternyata tidak ya. Di udara ini kandungan yang paling banyak adalah nitrogen. Nitrogen itu mencapai 78%, sedangkan oksigen dia sekitar 20% dan gas-gas lain. Nah, sekarang ketika kalian bernafas, apakah kalian memilih ini nitrogen nih kita jangan hirup karena kita nggak butuh, terus kita hirup lagi, ini oksigen yang kita hirup, kayak gitu nggak proses pernafasan kita? Tidak kan? Nah, tapi Masya Allah, Allah telah menciptakan pernafasan kita itu sedetail mungkin. Meskipun nitrogen bisa kita hirup bisa, tapi yang terjadi di dalam paru-paru yang mengalami difusi hanyalah oksigen dan karbon dioksida, karena setiap gas memiliki tekanan yang berbeda-beda. Jadi Masya Allah ya, meskipun di udara ini tadi lebih banyak nitrogen, tapi dalam paru-paru meskipun terhirup dia tidak akan terjadi difusi. Oke, Lanjutnya tentang saluran pernafasan. Kita bernafas, awalnya kita hirup melalui hidung. Di hidung ada rambut-rambut hidung, di situ fungsinya untuk menyaring udara. Ya, selain itu juga bisa berfungsi untuk menghangatkan udara dan mengatur kelembapan udara.
Setelah dihirup dari hidung akan menuju ke bagian faring. Nah, faring ini adalah satu saluran yang masih sama, saluran pernafasan dan pencernaan itu di saluran faring. Ya, tapi di sana tidak terjadi pertukaran udara, hanya lewat aja udaranya. Setelah itu akan memasuki laring. Laring ini dia saluran berupa tulang rawan yang dapat menutup dan membuka. Ada glotis, dia celah penghubung antara faring dan trakea, dan epiglotis, katup pada laring yang membuka saat pernafasan. Nah, epiglotis ini sangat penting ketika kita makan dan bernafas, karena epiglotis itu kalau kita bernafas dia akan membuka, tapi ketika kita makan dia akan menutup. Nah, jadi makanya kita jangan menyepelekan ya anjuran untuk tidak berbicara saat makan, karena ini pengaturan epiglotis membuka dan menutupnya. Mekanisme kalian tersedak, berarti itu epiglotisnya seharusnya dia menutup malah terbuka. Jadinya harusnya makanan masuk ke saluran pencernaan malah masuk ke bagian trakea. Nah, ini yang berbahaya ya. Oke, jadi jangan makan sambil berbicara. Oke. Selanjutnya, setelah laring akan masuk ke trakea. Trakea ini tersusun dari tulang rawan yang dilapisi selaput lendir dan bersilia yang dapat menyaring udara dari kotoran. Nah, ketika bernafas, kita juga bisa menghirup udara dari mulut, ya kan? Tapi kan di mulut itu tidak ada rambut-rambut seperti di hidung. Tapi ternyata di trakea ada selaput lendir dan bersilia, dia bisa menyaring udara yang bisa aja masuk lewat mulut dan dia kotor. Jadi masih bisa disaring oleh bagian trakea yang bersilia tadi. Selanjutnya dari trakea ke bagian bronkus. Nah, lihat dari gambar ya. Bronkus itu dia menghubungkan trakea dengan paru-paru. Bronkus dia bercabang. Cabangnya namanya adalah bronkiolus. Bronkiolus ini menghantarkan udara menuju ke alveolus. Di alveolus lah terjadinya difusi oksigen dan karbon dioksida. Difusi itu artinya kalian sudah belajar kan pada bab sebelumnya tentang difusi, yaitu pertukaran suatu zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Atau di sini artinya difusi oksigen itu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paham ya? Jadi urutannya mulai dari hidung menuju faring, menuju laring, ke trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan itu ada dua. Ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Pembedanya, kalau pernafasan dada, dia melibatkan otot antar tulang rusuk atau nama lainnya musculus intercostalis. Musculus itu artinya otot, intercosta atau intercostalis itu adalah tulang rusuk. Kalau pernapasan perut, dia melibatkan otot diafragma. Nah, untuk pernafasan dada dan pernapasan perut ada proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara dari atmosfer masuk ke dalam paru-paru. Kalau ekspirasi kebalikannya, berarti keluarnya karbon dioksida dari paru-paru ke atmosfer. Proses inspirasi pada pernafasan dada, awalnya otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Ketika kontraksi, tulang rusuk akan terangkat, ya kan? Rongga dada membesar, volume paru-paru membesar, tekanan paru-paru menurun, dan udara masuk. Nah, masuknya udara dan keluarnya udara itu berhubungan sama tekanan. Kenapa udara bisa masuk ke dalam paru-paru kita? Karena tekanan di luar lebih tinggi dibandingkan paru-paru. Makanya oksigen bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Sedangkan ekspirasi kebalikannya, tekanan di paru-paru lebih tinggi tekan udaranya dibandingkan di atmosfer. Makanya karbon dioksida bisa keluar. Itu ya. Jadi coba kalian tarik nafas. Nah, coba apa yang terjadi? Ya kan, otot di tulang dada itu dia terangkat kan? Nah, itulah proses inspirasi. Kebalikannya ekspirasi ketika kalian menghembuskan nafas. Nah, otot antar tulang rusuk akan relaksasi atau turun. Rongga dadanya akan mengecil, volume paru-paru mengecil, tekanan paru-paru naik sehingga udara bisa keluar. Nah, pada pernapasan perut sama sebenarnya seperti pernapasan dada.
Kalau inspirasi itu proses kontraksi, ekspirasi itu proses relaksasi. Nah, kalau pernapasan perut dia yang bekerjanya adalah diafragma. Diafragma itu, nih kalian bisa lihat di gambar sebelah kiri, ya. Di sini diafragma kita itu sebenarnya bentuknya melengkung. Oke. Jadi ketika kalian bernafas, kan tadi terangkat ya ke atas. Diafragma kontraksi nih, tulang rusuk dia akan terangkat. Rongga dada membesar, volume paru-paru membesar, tekanan paru-paru akan menurun, udara masuk. Nah, diafragma kontraksi ini menyebabkan diafragma menjadi rata. Ya, kontraksi itu diafragmanya kan di sini digambar nih. Diafragma kontraksi bergerak turun. Maksudnya dia yang asalnya melengkung karena tertarik ke atas, jadi dia menjadi rata. Itu adalah kontraksi. Kalau relaksasi, diafragmanya akan naik, bukan naik. Jadi maksudnya pas lagi menghembuskan nafas nih, pas menghembuskan nafas dia kembali lagi ke posisi semula, menjadi melengkung. Ya, jadi pas keadaan ekspirasi pernafasan perut itu diafragma relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume paru-paru mengecil, tekanan paru-paru naik, udara bisa keluar. Seperti itu ya. Yang penting kalian tahu konsepnya aja. Kalau pernapasan dada dan pernapasan perut itu ketika inspirasi adalah proses kontraksi. Kalau pernapasan dada itu kontraksinya otot antar tulang rusuk, tapi kalau pernapasan perut yang kontraksinya adalah diafragma. Ya, inspirasi udara masuk, berarti udara yang tekanannya tinggi di mana? Di luar. Ya kan, bisa masuk ke dalam. Kalau ekspirasi kebalikannya. Dia tekanan di dalam, yang tadi pada otot antar tulang rusuk dan otot diafragma ini relaksasi, tekanannya lebih tinggi di dalam sehingga udara bisa keluar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Ya, yang pertama jenis kelamin, umur, suhu tubuh, posisi dan aktivitas tubuh, emosi, rasa sakit dan ketakutan, status kesehatan, dan ketinggian tempat. Pertama, Ustazah bahas tentang jenis kelamin. Pada perempuan dan laki-laki, dia frekuensi pernafasannya berbeda. Pada perempuan memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, karena kemampuan paru-paru perempuan menerima udaranya itu sekitar 400 ml, sedangkan laki-laki 500 ml. Nah, sehingga kemampuannya yang dia lebih sedikit dibandingkan laki-laki, jadi frekuensinya harus lebih cepat. Itu ya, jadi perbedaan perempuan dan laki-laki itu. Yang kedua, umur. Nah, pada umur bayi, balita, dan lansia memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan umur orang-orang muda. Pada balita, dia masih proses pertumbuhan, sehingga sel-sel tubuhnya membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Ya, sedangkan pada orang lansia, kemampuan kontraksi otot antar tulang rusuk dan otot diafragmanya dia kemampuan sudah menurun. Ya, sehingga frekuensinya lebih cepat. Sedangkan pada orang yang muda, dia frekuensinya normal. Suhu tubuh. Ketika suhu tubuh kita naik atau merasakan demam, kenaikan 1 derajat Celcius pada suhu tubuh kita itu akan meningkatkan frekuensi pernafasan. Ya, karena proses demam itu kan membutuhkan energi yang lebih banyak. Makanya frekuensi oksigennya lebih cepat. Yang keempat, posisi dan aktivitas tubuh. Posisi saat kita duduk dan saat berdiri itu berbeda frekuensi pernafasannya. Jelas ketika kita berdiri terjadi kontraksi otot, ya kan? Nah, itu membutuhkan oksigen lebih banyak. Sedangkan kalau posisi kita duduk, otot-otot kita lebih banyak relaksasi. Jadi frekuensi pernafasannya lebih rendah. Aktivitas tubuh, ketika kita beraktivitas biasa dan beraktivitas olahraga juga berbeda. Ya, ketika berolahraga frekuensi pernafasannya lebih tinggi. Oke. Selanjutnya emosi, rasa sakit dan ketakutan. Nah, ini juga meningkatkan frekuensi pernafasan. Jadi ketika kalian emosi, sakit dan takut itu jelas akan meningkatkan frekuensi pernafasan karena terjadi proses kontraksi jantung yang meningkat. Selanjutnya ada status kesehatan. Ya.
Jika dia sehat, frekuensi pernafasannya normal, tapi ketika status kesehatannya lebih rendah, ya frekuensi pernafasannya pun lebih tinggi. Dan ketinggian tempat. Nah, ini sebenarnya udah dijelasin ya tadi di awal, bahwa semakin tinggi tempat, dia tekanan udaranya semakin rendah dan oksigen pun semakin rendah, sehingga orang-orang yang hidup di dataran tinggi, frekuensi pernafasannya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tinggal di dataran rendah. Gitu ya. Oke, selanjutnya tentang transport dan pertukaran gas. Kalian bisa lihat di gambar sebelah kiri, ya ini ada petunjuk warna merah dan warna biru. Terus di bawahnya ada paru-paru, dan itu adalah yang bentuknya berongga, itu kapiler ya. Terus di bawahnya ada jantung, terus ada kapiler dan sel-sel tubuh. Sekarang sudah akan jelaskan tentang transport dan pertukaran gas dari awal menghirup sampai menghembuskan karbon dioksida. Kalian lihat gambar sebelah kiri. Ketika kalian menghirup udara, di situ ada P oksigen sama dengan 160 mmHg, P CO2 sama dengan 0,3 mmHg. Di sini jelas terlihat tekanan oksigen, ya kan, saat menghirup itu dia lebih tinggi di luar dibandingkan karbon dioksida, sehingga oksigen bisa masuk ke alveolus. Nah, di alveolus nanti dia tekanannya menjadi turun tapi masih lebih tinggi dibandingkan karbon dioksida. Setelah itu dari alveolus akan diteruskan ke kapiler. Darah dari kapiler alveolus. Oksigennya 100, CO2-nya 40 mmHg. Nah, setelah itu dialirkan ke kapiler darah. Dari kapiler darah akan diteruskan ke vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis adalah saluran atau pembuluh darah yang keluar dari paru-paru menuju ke jantung. Masuk ke bagian serambi kiri, ya. Terus masuk ke bilik kiri, lalu akan diedarkan melalui arteri sistemik atau aorta ke seluruh bagian tubuh. Nah, setelah itu masuk ke bagian sel-sel tubuh. Darah yang memasuki kapiler jaringan, dia oksigennya 100, karbon dioksidanya 40 tekanannya. Nah, di sini terjadi pertukaran, ya, oksigen masuk ke dalam sel-sel tubuh, karbon dioksida dikeluarkan dari sel-sel tubuh. Nah, di sini terjadi perbedaan tekanan. Sekarang tekanan CO2-nya lebih tinggi, sehingga CO2 dari sel-sel tubuh bisa dikeluarkan dan masuk ke kapiler darah. Nah, CO2 dia memiliki tekanan 45, oksigen memiliki tekanan 40, lalu masuk ke bagian vena sistemik, lalu masuk ke jantung, ya, jantung sebelah kiri, lalu akan dialirkan lagi ke bagian alveolus. Nah, setelah itu akan dikeluarkan, ya kan, dikeluarkan ke atmosfer lagi dengan tekanan CO2 27 dan oksigen 120. Oke. Selanjutnya ada transport oksigen. Nah, sekitar 97% oksigen akan diikat oleh hemoglobin, sedangkan 3%-nya lagi akan larut dalam plasma darah. Oksigen diikat oleh hemoglobin yang terdiri atas 4 gugus heme yang dapat berikatan dengan oksigen, membentuk oksihemoglobin. Proses ini sangat cepat, kurang dari 0,01 detik. Ya kan, proses yang begitu kompleks, ya kan, ternyata dia bekerja sangat cepat, 0,01 detik. Jadi oksigen yang kita hirup itu nanti akan berikatan dengan hemoglobin Hb4, berikatan dengan O2 membentuk oksihemoglobin. Selanjutnya ada transport karbon dioksida. Nah, kalau transport karbon dioksida dia ada 3 cara. Yang paling banyaknya itu akan berbentuk bikarbonat. Ya, 60% CO2 berbentuk bikarbonat. 30% CO2 akan terikat oleh hemoglobin dan 10% CO2 larut dalam plasma darah. Oke, selanjutnya tentang volume dan kapasitas paru-paru. Kalian bisa lihat spirogram di bagian kiri, ya, gambar ini. Nah, di situ ada
inspiratory reserve volume atau volume cadangan inspirasi. Ya, terus ada volume tidal, ada expiratory reserve volume atau volume cadangan ekspirasi. Lalu ada kapasitas inspirasi, ada vital kapasitas atau kapasitas vital, ada total kapasitas paru-paru, ya kan? Ada kapasitas residu fungsional. Oke, Ustazah akan bahas satu-satu. Pertama, volume tidal. Volume tidal ini lihat grafiknya yang pendek ya, yang bagian bawah. Nah, itu volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama pernafasan normal. Pada perempuan 380 mili dan laki-laki 500 mili. Ya. Nah, ini yang grafik yang ini yang bisa kalian lihat ya. Yang pendek ini adalah volume tidal. Nah, terus dia akan memuncak. Nah, karena ini adalah volume cadangan inspirasi. Jadi dia adalah volume ekstra yang bisa volume ekstra yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum. Jadi setelah pernafasan tidal atau pernafasan tidal itu volume tidal itu dia pernafasan biasa. Tapi kan kalau kita olah ini ya contohnya misalnya pada orang penyanyi gitu kan, kalau misalnya dia melatih suaranya kan dengan cara menarik nafas sedalam mungkin dan ekspirasi mengeluarkan semaksimal mungkin. Jadi kalau cadangan inspirasi itu setelah kita menghirup seperti biasa, dia bisa menghirup secara maksimal. Gitu. Coba kalian misalnya Ustazah suruh kalian tarik nafas terus misalnya terus sampai 10. Nah, itu dia udah mencapai volume cadangan inspirasi karena dia menghirup udara lebih dari menghirup biasa. Itu volume cadangan inspirasi. Kalau volume cadangan ekspirasi kebalikannya, dia volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan setelah pernafasan biasa atau volume tidal. Jadi kalian ketika menghembuskan nafas terus hembuskan. Nah, itu sampai maksimum adalah cadangan ekspirasi. Volume residu, dia volume udara sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat. Jadi meskipun kita mengeluarkan CO2 sekuat mungkin, tapi di dalam paru-paru kita masih ada udara. Nah, itu maksudnya volume residu. Jadi meskipun kita mengeluarkan udara, tapi nggak semuanya dikeluarkan. Ya kan harus ada yang tersisa lah untuk untuk mekanisme sel-sel tubuh. Oke. Selanjutnya ada kapasitas residu fungsional, itu adalah volume residu ditambah dengan cadangan ekspirasi. Selanjutnya ada kapasitas inspirasi atau volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital, penambahan volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi. Kapasitas total berarti kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Ya, volume respirasi per menit yaitu volume tidal dikali jumlah pernafasan per menit. Jadi ini adalah cara-cara penghitungan untuk mengetahui misalnya berapa sih kapasitas inspirasi pernafasan kita. Nah, bisa dengan rumus-rumus ini ya, kalian bisa baca. Nah, yang terakhir tentang gangguan sistem pernafasan. Sebenarnya sangat banyak sekali ya gangguan tentang sistem pernafasan, termasuk yang sekarang sedang terjadi wabah, yaitu kan salah satu mengganggu sistem pernafasan juga ya, virus COVID-19 itu. Nah, yang pertama saya akan jelaskan tentang TBC atau tuberkulosis. Ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Bukan virus tapi bakteri. Nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, yang ini penularannya melalui udara. Bakteri ini menyerang paru-paru dan membentuk tuberkel. Kayak dari nama tuberkulosis, dia akan membentuk tuberkel, atau tuberkel itu adalah koloni bakteri ya yang dorman, atau dorman itu dia yang beristirahat. Jadi nanti dia membentuk koloni suatu bakteri. Nah, kalau misalnya dia imunnya baik, dia akan berdorman si bakterinya di bagian paru-paru. Tapi kalau misalnya dia imunnya sedang turun, nanti si bakterinya dia bisa menyerang sel-sel paru-paru. Oke, selanjutnya adalah difteri. Difteri juga dia disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheri. Terus ada pneumonia. Nah, pneumonia ini penyakit yang disebabkan bisa oleh bakteri, itu jenisnya Mycoplasma pneumonia, virus ataupun jamur.
Nah, pneumonia ini dia peradangan paru-paru yang mengakibatkan alveolusnya terisi cairan yang berlebihan. Nah, selain itu juga ada influenza. Ini penyakit yang disebabkan oleh virus orthomyxovirus atau parainfluenza virus. Nah, ini adalah beberapa teknologi sistem pernafasan. Ini ada pulmotor. Sebenarnya ini pulmotor ini digunakan dari tahun 1971 kalau nggak salah. Dia udah sangat lama nih, kalian bisa lihat gambarnya di bagian atas ini. Ini alat untuk melakukan pernafasan buatan. Terus ada spirometer. Ini untuk mengukur secara langsung dengan cepat kemampuan paru-paru seseorang serta untuk diagnosa paru-paru yang abnormal. Lalu ada tracheostomi. Nah, kalau tracheostomi itu dia pembuatan lubang pada bagian trakea untuk mempertahankan jalan nafas agar udara dapat masuk ke paru-paru. Lalu ada terapi oksigen, pemberian oksigen menggunakan emergensi oksigen yang dapat diberikan melalui kanula hidung atau masker wajah yang ketat. Dan yang terakhir ada terapi oksigen hiperbarik. Kalian bisa lihat di gambar ujung paling kiri. Nah, ini adalah seseorang dimasukkan ke dalam suatu tempat kayak tabung. Dia posisinya berbaring, terus diberikan oksigen 100% dan bertekanan lebih tinggi dari udara atmosfer normal. Berarti kan kandungan oksigennya lebih tinggi. Nah, HBOT ini atau terapi oksigen hiperbarik ini digunakan untuk pasien yang mengalami kerusakan pada jaringan pada sel-sel tubuh atau suatu jaringan yang rusak. Karena pemberian terapi oksigen itu dapat meningkatkan proses degenerasi atau perbaikan dari sel-sel tubuh. Oke, segitu penjelasan dari Ustazah ya. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.